Oke. Jadi mudahnya itu mendengar kata resesi itu kan kalau bahasa matematiknya pertumbuhan negatif gitu. Kan kita suka dengar nih pertumbuhan ekonomi 5%, 3%, 2%. Resesi itu minus. Gitu. Artinya apa? Kalau kita itu negara kita anggap sebagai kayak kita punya tabungan, ya, uang yang masuk itu lebih sedikit daripada uang yang keluar. Gitu. Nah, ini kan kita bicara ekonomi makro tuh, resesi itu. Nah, di level mikro bisa saja kita juga resesi, ya. Kalau usaha itu resesi terus dia bisa bangkrut karena neracanya lama-lama tergerus habis, kekayaannya habis. Nah, misalnya kalau negara yang resesi, ke kitanya apa gitu. Pertama yang jelas kalau resesi terjadi, ada kehilangan banyak lapangan kerja, akan banyak PHK. Oke, kita tidak kena PHK misalkan, kalau kita pengusaha, kalau baik orang PHK artinya apa? Ekonomi mengkeret, berarti usaha kita tambah sulit. Jadi gimana dong? Kembali ke yang jawaban terkait sama inflasi tadi, kita harusnya berhemat. Gitu. Makanya kemarin Pak Jokowi sempat bilang kan, ayo berhemat, berhemat, ikat pinggang gitu. Itu maksudnya cara penanganan paling sederhana untuk menghadapi situasi yang tidak menentu. Yang kedua, karena akan muncul banyak PHK-PHK gitu ya, maka kalau kita seorang pekerja, maka kita harus lebih sadar diri nih. Kalau kita nggak upgrade skill kita, bisa jadi besok kita yang di-PHK. Ya. Beberapa minggu yang lalu, teman saya cerita, bukan teman, baru kenalan ya. Di perusahaan besar, multinasional, ada 8 asisten vice president. Dari 8, 7 semua di-PHK, tinggal satu. Pekerjaan itu diborong, sebuah perusahaan telekomunikasi besar, saya nggak akan mungkin sebut namanya. Bayangkan tuh, kalau si yang satu ini kemarin nggak sejago yang lain, udah dia yang kena PHK. Jadi ketika saat resesi, daripada kita pusing mikirin, aduh ini gimana nih resesi nih, kita kan nggak bisa punya nggak bisa bantu Bu Sri Mulyani juga gitu ya. Maka kita upgrade skill kita sehingga kita bisa menjaga pekerjaan kita. Nah kalau kita pengusaha berarti kita harus cari niche baru, market baru gitu. Karena bisa jadi tempat orang-orang biasa beli produk kita terkena dampak. Jadi kita harus mencari peluang-peluang baru. Peluangnya barunya bagaimana? Mungkin buat produk baru, pricing baru, packaging baru, segala sesuatu. Nah ini apa sih? Dari mana kemampuan membuat ini? Inovasi. Dari mana inovasi bisa kita dapatkan? Belajar. Ya, jadi saya kembali lagi belajar jadi kata kunci utama. Bukan seperti belajar di sekolah, harus ke sekolah juga bukan. Tapi dengan banyak referensi yang ada di dunia maya hari ini, kita selalu punya cara menambah referensi kita untuk menciptakan inovasi baru. Sehingga kita paling tidak lebih agile, lebih kuat menghadapi resesi. Begitu.